Stop dulu bentar. Coba jawab jujur. Gimana rasanya kalau di depan rumah lo tiap hari lewat truk uang, tapi bukan lo yang ambil? Kedengarannya kayak mimpi buruk kan? Nah sekarang gua kasih realitanya. Di dunia nyata, truk uang itu bentuknya kapal raksasa. Dan jalannya bukan di darat, tapi di laut. Namanya Selat Malaka. Salah satu jalur paling sibuk di planet ini. Lebih dari 120.000 kapal lewat setiap tahun. Artinya, setiap beberapa menit, ada nilai miliaran rupiah melintas begitu aja. Sekarang yang bikin mind-blowing. Indonesia itu berdiri persis di samping jalur itu. Secara logika, kita harusnya jadi pemain utama. Harusnya kita yang ngatur. Harusnya kita yang dapat duitnya. Tapi yang terjadi justru kebalik. Selama bertahun-tahun, kapal-kapal itu lebih pilih berhenti ke Singapura dan Malaysia. Mereka yang ambil untung. Mereka yang bangun sistem. Mereka yang jadi pusat logistik dunia. Sementara Indonesia cuma jadi jalur lewat, cuma jadi penonton. Dan yang lebih parah, potensi ratusan triliun rupiah setiap tahun pelan-pelan keluar dari wilayah kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel. Karena dulu kita kalah cepat, kita kalah efisien, dan kita terlalu lama nyaman jadi penonton. Tapi di tahun 2026, semua itu mulai berubah. Dan kali ini, Indonesia nggak datang buat ikut main, tapi buat ngacak permainan. Tahun 2026 jadi titik balik yang nggak bisa diremehkan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah strategi Indonesia mulai berubah drastis. Ada satu kesadaran besar yang akhirnya muncul. Kalau kita terus jadi penonton di jalur tersibuk dunia, kita akan selamanya jadi penonton di ekonomi global. Dan dari situlah semuanya mulai. Indonesia nggak lagi main aman. Kita langsung tancap gas dengan strategi besar. Langkah pertama, bangun kekuatan dari nol, tapi langsung kelas dunia. Fokusnya ada di dua titik paling strategis. Pelabuhan Kuala Tanjung dan Tanjung Sauh Batam. Ini bukan pelabuhan biasa. Ini bukan sekedar tempat kapal berhenti lalu pergi. Indonesia mengubah konsepnya total. Kita bangun pelabuhan yang terintegrasi langsung dengan kawasan industri. Artinya, kapal yang datang ke Indonesia nggak cuma parkir, tapi langsung ambil barang jadi. Barang yang diproduksi di pabrik yang letaknya cuma beberapa kilometer dari dermaga. Ini beda level. Karena selama ini, pemain seperti Singapura kuat di logistik. Tapi mereka nggak punya ruang untuk industri besar. Lahannya terbatas. Sementara Indonesia, kita punya semuanya. Lahan luas, sumber daya melimpah, dan sekarang strategi yang jelas. Tapi strategi ini nggak akan berhasil tanpa satu hal penting, kecepatan. Dulu Indonesia dikenal lambat, bongkar muat lama, birokrasi ribet, biaya tinggi. Itu alasan kenapa kapal lebih pilih keluar. Tapi sekarang, gamenya berubah. Pelabuhan Indonesia mulai menggunakan teknologi modern, sistem berbasis AI, otomatisasi crane, digital tracking logistik. Semua terintegrasi, semua real time. Waktu tunggu kapal dipangkas drastis, efisiensi meningkat. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia mulai setara dengan pemain global. Sekarang pertanyaannya, kalau harga lebih murah dan kualitas sama, kenapa kapal harus ke tempat lain? Sekarang kita masuk ke fase yang sebenarnya, perang ekonomi. Dan Indonesia sekarang datang dengan senjata lengkap. Pertama, lahan luas. Bukan cuma luas, tapi strategis. Langsung menghadap jalur pelayaran dunia. Kedua, sumber daya alam melimpah. Dari nikel sampai sawit. Dari energi sampai bahan industri. Ketiga, biaya operasional yang jauh lebih murah dibanding Singapura. Keempat, lokasi yang nggak bisa dipindahkan. Kita literally berada di jalur utama perdagangan global. Gabungkan semua ini, dan lo dapat satu hal, keunggulan yang nggak bisa ditiru. Efeknya mulai terasa. Biaya logistik di Indonesia mulai turun. Dalam beberapa kasus, bahkan bisa sampai 30%. Sekarang bayangin posisi perusahaan global. Mereka selalu cari satu hal, efisiensi. Kalau Indonesia bisa kasih layanan yang sama dengan harga lebih murah, keputusan mereka jadi sangat jelas. Dan dari sinilah, aliran uang mulai berubah arah. Potensi sekitar 500 triliun rupiah yang selama ini mengalir ke luar negeri mulai dialihkan ke dalam negeri. Tapi Indonesia nggak cuma main di harga, strateginya jauh lebih dalam. Ini yang disebut sebagai mencekik monopoli. Caranya, kontrol ekosistem. Indonesia mendorong hilirisasi, artinya bahan mentah nggak boleh lagi langsung keluar, harus diolah di dalam negeri.
Hasilnya, kalau dunia mau produk Indonesia, mereka harus datang ke pelabuhan Indonesia. Ditambah lagi, insentif pajak untuk investor, kawasan industri terintegrasi, sistem distribusi yang efisien. Ini bukan sekedar pelabuhan, ini mesin ekonomi. Sekarang kita lihat dampaknya ke pesaing. Singapura. Selama ini mereka raja, tapi mereka punya satu kelemahan, lahan terbatas. Untuk berkembang, mereka harus reklamasi, biayanya mahal, dan semakin lama semakin sulit. Ditambah lagi biaya hidup tinggi, tenaga kerja mahal, operasional mahal. Sementara Indonesia masih punya ruang, masih bisa ekspansi, masih bisa menekan biaya. Malaysia juga kena efeknya. Port Klang yang selama ini jadi alternatif mulai kehilangan daya saing. Kenapa? Karena Indonesia sekarang bukan cuma lebih murah, tapi juga lebih lengkap, lebih dekat ke sumber bahan baku, lebih terintegrasi. Dan ini yang bikin perusahaan global mulai berpikir ulang. Mereka mulai pindah, pelan-pelan, tapi pasti. Sekarang kita lihat hasil nyatanya, bukan teori, bukan rencana, tapi realitas. Arus peti kemas di pelabuhan Indonesia meningkat drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikannya mendekati 40%. Itu sinyal besar. Artinya, arus perdagangan mulai bergeser. Investasi asing di sektor logistik juga naik tajam. Perusahaan global mulai membuka kantor regional mereka di Batam dan Jakarta. Kenapa? Karena mereka melihat masa depan ada di sini, bukan di negara kecil dengan keterbatasan lahan, tapi di negara besar yang baru mulai bergerak. Dan satu faktor penting lainnya adalah konektivitas. Dengan adanya tol Trans Sumatera, barang dari berbagai wilayah bisa dikumpulkan dengan cepat, distribusi jadi efisien, biaya turun, ekosistem logistik jadi solid, dari hulu ke hilir. Dan disinilah kita sampai ke satu insight penting. Kedaulatan maritim bukan soal kapal perang, tapi soal siapa yang mengontrol arus uang di laut. Selama ini, Indonesia punya lautnya, tapi tidak punya kendalinya. Sekarang, kita mulai ambil alih. Dari penonton, jadi pemain. Dari pemain kecil, jadi ancaman serius. Dan sebentar lagi, bisa jadi pemimpin. Sekarang kita lihat gambaran besarnya. Ini bukan cuma soal pelabuhan, ini soal masa depan Indonesia. Selama puluhan tahun, kita dikenal sebagai negara dengan potensi besar, tapi eksekusi yang biasa saja. Tapi sekarang, ceritanya mulai berubah. Indonesia mulai serius membangun fondasi, bukan cuma mimpi, tapi sistem nyata. Kalau strategi ini konsisten, prediksinya jelas, dalam 5-10 tahun ke depan, Indonesia bisa jadi pusat logistik utama di Asia Tenggara, bahkan salah satu hub penting dunia. Singapura tidak akan hilang, Malaysia juga tidak akan runtuh, tapi dominasi mereka tidak akan lagi mutlak, dan Indonesia akhirnya mengambil peran yang seharusnya sudah kita miliki sejak lama. Selama ini, kekayaan dunia cuma lewat di depan rumah kita. Sekarang, kita nggak cuma buka pintu, kita bangun rumahnya sekalian. Dan kali ini, Indonesia bukan lagi penonton, Indonesia adalah pemain utama.